Pemirsa, Sobat Ruang Kita, kali ini saya akan berbincang-bincang santai dengan Sekretaris Jenderal Lembaga LPRI. Kita akan berbincang seputar masalah ramainya berbicara tentang reformasi kepolisian yang digaungkan dari teman-teman ya. Tentang reformasi kepolisian ini seperti apa? Kita akan berdialog santai dengan Sekretaris Jenderal DPP Pusat LPRI. Oke, pemirsa. Bung Amos, bagaimana? Sehat kabarnya, Bung? Sehat, sehat. Salam sehat, Bung Amos. Oke. Bung Amos, mengenai polemik saat ini ya, yang sudah didorong dari para teman-teman NGO maupun dari para tokoh-tokoh masyarakat di negeri ini, yang mendorong agar dipercepat nih Presiden Prabowo mempercepat agenda reformasi di kepolisian. Menurut Bung Amos, seperti apa langkah-langkahnya? Baik, saya selaku Sekjen Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia, saya setuju dengan teman-teman di NGO yang menyatakan bahwa agar cepat reformasi di bidang kepolisian. Kenapa saya setuju? Karena Pak Kapolri yang menjabat saat ini sudah terlalu lama. Betul. Menjabat sebagai Kapolri dan juga berakibat pada institusi itu sendiri. Jadi tidak ada kaderisasi untuk menjadi orang nomor satu di bidang kepolisian ya. Padahal banyak jenderal-jenderal yang bagus juga di kepolisian. Karena itu kita mohon kepada Presiden Prabowo agar cepat melakukan pergantian Kapolri ya. Itu yang jadi supaya reformasi juga di bidang kepolisian itu tetap berjalan. Betul. Karena kalau kita lihat selama ini akibat masih menjabatnya Pak Kapolri yang sudah hampir lebih dari 5 tahun ya. Padahal kan banyak jenderal-jenderal yang di belakangnya dia itu yang bagus ya. Betul. Kita sepakat bahwa Pak Sigit ini harus segera diganti. Begitu dari kami sebagai Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia yang terbentuk pada tahun 2014. Itu Pak. Jadi emang begini Bung Amos, karena kan yang namanya institusi negara seperti Polri ya, karirnya yang paling lama kalau saya juga memperhatikan ini Pak Listio Sigit lumayan lama loh, 5 tahun kalau nggak salah ya, lebih ya, paling lama dibandingkan senior-seniornya dia terdahulu. Kalau ini dibiarkan, tentunya akan menyetop regenerasi, karena di bawah itu kan banyak jenderal-jenderal bintang 3 yang bersinar ya, yang bagus menurut saya. Langkah yang sudah dilakukan oleh Presiden tentang rencana untuk melakukan reformasi di institusi kepolisian dari lembaga LPRI sendiri menanggapinya secara positif, Bung Amos ya? Ya, kita dari Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia menanggapi positif atas pergantian Kapolri ya, yang santer kita lihat, yang kita dengar melalui media sosial ya. Ini juga bukan cuma kita dengan NGO, tapi hampir seluruh masyarakat, sebagian masyarakat itu menginginkan agar segera pergantian Kapolri ya. Artinya bahwa dari grassroots, akar rumput, masyarakat itu menginginkan itu ya untuk pergantian ya. Jadi ya kita berharap dalam waktu dekat barangkali Pak Presiden Prabowo untuk melakukan pergantian Kapolri ya. Ya, karena dengan perubahan Kapolri nanti ditempati dengan orang baru, dengan suasana yang baru, sedikit banyak kan masyarakat masih bisa berharap, Bung Amos. Dengan kata ini ya, boleh dikatakan dengan tanda kutip ya, institusi kepolisian kan saat ini kita tahu bersama ya, kredibilitasnya, namanya semakin menurun ya. Mungkin dengan adanya reformasi di institusi kepolisian bisa memberikan dampak angin segar nih buat harapan masyarakat. Seperti itu ya Bung Amos ya. Kalau saya sih melihatnya begini Bung Amos,
Kan kalau saya melihatnya bahwa Pak Listio Sigit ini menjadi Kapolri di saat kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ada nuansa politisnya juga sih kalau saya melihat ke arah sana ya. Kenapa Pak Listio ini bisa bertahan lebih dari 5 tahun? Penyegaran itu kan harusnya paling lama kan setahu saya yang senior-senior terdahulunya paling 3 tahun sudah diganti. Paling lama itu sampai 4 tahun sudah diganti. Bung Amos, saya ingin bertanya. DPP LPRI menyikapi persoalan akan terjadinya reformasi di institusi kepolisian, ya, apakah mendukung penuh dari pusat DPD, DPJ tentang rencana reformasi kepolisian yang Bung Amos ketahui? Apakah dari teman-teman pergerakan di seluruh Indonesia mendukung tidak kira-kira? Baik, kalau dari lembaga pengawasan reformasi Indonesia, Ya. Saya menjamin bahwa di daerah-daerah pun DPD maupun DPC akan mendukung ya. Iya. Karena hampir di WhatsApp group itu selalu mereka memposting tentang pergantian Kapolri ya. Iya. Jadi di grup kita juga ramai Ya. ramai bahwa ini kapan Kapolri diganti ya. Iya, Berarti iya. kan semacam ada aspirasi dari masyarakat ya, karena anggota kita di seluruh Indonesia itu kan 29 provinsi ya, dari belum lagi dari DPC-nya. Artinya bahwa isu pergantian Kapolri, reformasi di bidang kepolisian itu udah sampai di pelosok-pelosok. Mengakar ya, berarti kan isu ini sudah ada di mana-mana. Iya. Nah sehingga ya kalau kita sampaikan bahwa ini harus segera dilaksanakan oleh Presiden, yaitu kita tidak salah juga bahwa ini memang aspirasi dari masyarakat. Iya, tuntutan masyarakat ya. Jadi gini, kalau saya sih berarti begini nih. Ketika aspirasi itu disuarakan bukan hanya dari teman-teman NGO, tokoh-tokoh publik ya, termasuk dari tokoh-tokoh bangsa nasional yang menginginkan segera dilakukannya reformasi di institusi kepolisian, pergantian seorang Kapolri, kan seperti itu, Bung Amos. Saya lihat begini, ada nggak dampak secara politik ketika Presiden Prabowo dalam 1 tahun inilah atau di tahun depan nanti di 2026 kalau tidak diganti Kapolri, ini bagaimana dampaknya kira-kira yang akan terjadi? Ya. Apakah Presiden ragu-ragu atau ada risiko politik atau seperti apa nih Bung Amos? Baik, kalau saya lihat sih Presiden masih bukan ragu-ragu ya. Bukan ragu-ragu ya. Presiden itu kan tegas, kita tahu bahwa sikap Prabowo itu selalu tegas ya. Iya. Ya cuma yang ditunggu ini adalah pergantian Kapolri pada momen yang tepat dan pada orang yang tepat. Iya. Jadi kalau pergantian asal memilih juga itu salah. Tapi harus melihat nih orang yang tepat untuk memimpin kepolisian ya. Ya saya harap kader-kader jenderal kepolisian itu banyak ya. Ya macam saya acung jempol Kapolda NTT ya. Ya kalau Kapolda NTT di Jawa sini pada demo-demo anarkis, tapi di NTT demo damai. Bisa diredam ya? Bisa diredam ya. Itu saya berharap salah satu kader terbaik dari NTT kepolisian adalah Kapolda NTT yang menjabat sekarang ya. Kalau bisa kita berharap Bapak Presiden Prabowo memilih mengusulkan Kapolda NTT untuk menjadi Kapolri. Iya, karena kan begini Bung Amos, di institusi kepolisian itu kan bukan hanya berbasis di Jakarta saja, yang mereka adanya di Barreskrim, adanya di Polda dan sebagainya. Karena di Polda-Polda yang tersebar di seluruh Indonesia saya rasa masih banyak. Ya, Kapolda yang betul-betul bekerja. Bung Amos, satu lagi yang saya ingin tanyakan. Apakah Presiden langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Presiden menurut Bung Amos berdasarkan desakan dari masyarakat, dari tokoh-tokoh masyarakat, dari tokoh-tokoh budayawan negara, termasuk dari teman-teman NGO, sehingga Prabowo ada nggak kesan dengan terpaksa seperti itu menurut Bung Amos mengganti posisi Kapolri? Kalau saat ini ya sebenarnya sih Pak Prabowo itu ingin mengganti ya. Itu tadi kembali bahwa pergantian itu harus kepada orang yang tepat dan momennya yang tepat. Nah sehingga sebenarnya saat ini sudah saatnya
momennya tepat untuk mengganti Kapolri karena ada suara dari NGO, dari masyarakat, keinginan masyarakat untuk mengganti, karena mungkin ya di lapangan itu mereka menemui aparat-aparat oknum kepolisian yang harus dirubah ya, harus dirubah, tidak lagi pada jalur yang benar tetapi udah menyimpang. Nah, penyimpangan itulah yang membuat masyarakat ini harus direformasi. Reformasi ini kan yang jelas bahwa pada pimpinannya ya. Sehingga ya mereka menyerukan bahwa untuk merubah ini harus kebijakan dari Kapolri pimpinannya kan? Iya, karena kalau menurut saya sih gini juga Bu Amos, kebijakan tertinggi itu kan ada di presiden. Ya presiden sebetulnya kan tinggal memilih saja. Ya, putra-putra terbaik yang ada di institusi kepolisian, ya baik di Polda maupun di Mabes ya, bisa melihat ke arah sana. Harapan masyarakat itu kan dengan pergantiannya Kapolri, tentunya kinerja di lapangan juga diharapkan masyarakat bisa berubah. Yang tadinya penegakan hukumnya masyarakat nilai, wah hilang ayam, lapor kepolisian jadi hilang kambing. Paradigma seperti itu masyarakat sudah mengakar Bu Amos. Dengan pergantian nantinya Kapolri, jadi ada harapan baru nih. Ya, dari institusi kepolisian, keinginan masyarakat seperti apa, ada harapan baru. Oke, pemirsa ruang kita berbincang santai dengan Bung Amos tidak lebih dari 10 menit saja. Nanti kita juga akan melanjuti di beberapa episode dengan kasus dan isu-isu yang berbeda. Hidayat podcast ruang kita akan menampilkan tokoh-tokoh nasional yang ada di Indonesia ini untuk memberikan masukan-masukan kepada bangsa, ya, memberikan wejangan-wejangan kepada bangsa untuk bisa menciptakan keselarasan hidup harapan masyarakat. Karena aspirasi itu tidak bisa direbut. Aspirasi itu adalah kewajiban bagi mereka yang merasa terzalimi. Reformasi kepolisian, masyarakat dan teman-teman berharap segera diwujudkan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Bung Amos, terima kasih bincang-bincang santai kita. Next ke depan kita akan berbincang-bincang dengan isu yang berbeda. Terima kasih.